Yang saya hormati jamaah majelis taklim Nurul Iman, majelis taklim Masjid Al Iman. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, mustami'in wal mustami'at, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mempertemukan kita dalam rangka menuntut ilmu atau mengkaji ilmu-ilmu agama. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat bisa berkumpul kembali. Berkumpulnya dalam rangka mengkaji agama, mengkaji Al-Quran dan mengkaji Al-Hadis, mengkaji tentang kehidupan, bagaimana agar kita ini di dalam mengarungi kehidupan ini bisa selamat minad dunya ila akhir. Amin ya rabbal alamin. Dulu minggu kemarin saya menerangkan tentang ruh. Masih ingat nggak Pak? Ingat. Niat. Ruh, ulang sedikit sekilas ya. Ruh itu hakikatnya darah, kenyataannya darah. Hakikat darah itu adalah sirullah. Sirullah itu rahasia Allah yang ada di dalam hati manusia. Hakikat sirullah adalah nurullah, cahaya Allah. Kenapa demikian? Karena awal mula Allah menciptakan makhluk adalah Nur Muhammad, Nurullah atau Nur Muhammad. Setitik Nur Muhammad itu adalah cikal bakal makhluk. Allah akan menciptakan alam semesta, bumi dan langit seisinya, termasuk manusia, itu bahannya adalah dari Nur Muhammad. Nur yang ditiup, yang dikeluarkan oleh Allah menjadi Nur Muhammad. Apa alasannya Allah tidak akan menciptakan alam semesta kalau tidak akan menciptakan Muhammad? Walaupun Nabi Muhammad ini lahirnya sebagai Nabi yang terakhir, tetapi cikal bakal makhluk itu adalah dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang meninggal, kata Nabi, an-nasu salasatu asrasin, manusia itu terbagi tiga. Sulusun lillah, fa amma wa ma huwa sulusun lillah fa huwa ruhu. Manusia itu terbagi tiga bagian, yang sepertiga kembali kepada Allah, yaitu ruhnya atau cahaya Muhammad, Nur Muhammad, kembali ke Allah. Ketika yang meninggal itu sudah ditaruh di kuburan dan sudah ditinggalkan oleh yang menanam, maka nur cahaya tadi dikembalikan lagi ke jasad yang mati itu. Hidup lagi. Datanglah malaikat yang menanya Munkar Nakir kepada mayit, Munkar Raqib, malaikat Munkar dan Nakir. Yang ditanya apa Pak? Man rabbuka,
siapa Tuhanmu? Kira-kira jawabnya gimana? Ini kita ini umurnya udah waktu asar. Saya udah 68. Ayah saya meninggal 75. Kalau standarnya ayah berarti saya masih ada waktu di dunia 7 tahun lagi. Waduh, Masya Allah, sedih. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kata malaikat munkar. Jawabnya, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Makanya malam ini saya akan membahas tentang Allah Tuhan. Yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabi? Muhammadun Nabi Yuna. Ma qiblatuka? Apa qiblatku? Al-Ka'batu qiblati. Man ikhwanuka? Siapa temanmu? Al-muslimuna ikhwan. Terus ada 7 pertanyaan. Yang pertama ditanyakan, man rabbuka? Siapa Tuhan? Di dalam ajaran Islam ada 4 istilah yang namanya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Udah pernah diajarin belum sama Ustaz Diudin? Belum? Udah? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Apa dulu kita kejelasin? Kata Nabi, awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqori. Kalau di jamaah saya di sana udah diajarin. Yang pertama kali diwajibkan bagi manusia adalah mengetahui tentang Tuhannya, yaitu Allah. Mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu wujud ada. Maka saya pengen mengulang kembali, barangkali sudah dijelaskan sama Ustaz Diudin. Man huwa Allah? Siapa Allah itu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kalau di Indonesia Tuhan banyak, karena negaranya menganut Pancasila, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam dan lain sebagainya, tapi semuanya sama, percaya kepada Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Ahad itu beda dengan wahid, walaupun artinya sama satu. Kalau Esa satu, tiada duanya. Kalau satu, wahid artinya satu, tapi ada duanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya nyebutnya ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu seluruh agama mengakui, walaupun Kristen istilahnya Trinitas ya, ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, kalau Tuhan punya anak, punya bapak, terus Tuhan itu mati, lah siapa yang menjaga? Kan Yesus itu mati, disalib. Tapi kita nggak akan menjelaskan itu. Tentang Allah dulu. Belum ada apa-apa di bumi ini, sudah ada Allah. Belum ada Nur, belum ada Muhammad, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada planet-planet lainnya, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada laut dan lain sebagainya. Yang pertama ada adalah Allah. Di mana Allah itu ada? Tidak di mana-mana. Kalau Allah dibilang di atas, karena banyak orang kalau berdoa kan, Lauhul Mahfuz itu bukan berarti Allah ada di atas. Itu singgasana Allah dalam hal gambar.
catatan kehidupan manusia itu semua ada di Lauhul Mahfuz di atas langit ketujuh. Tapi bukan berarti Allah ada di Allah ada di mana? Di mana-mana Allah ada. Bahkan kata Allah, Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Berarti ada di leher? Enggak. Oh, lebih dekat daripada ada urat leher, maksudnya kalau kita umpamakan orang telepon, orang pengen ngobrol sama adiknya atau sama temannya, sama istrinya, temannya adanya di Surabaya, dengan telepon terasnya dekat nggak? Lebih dekat daripada urat leher kan? Nah, kita merasa dekat dengan Allah itu begitu. Kenapa? Karena Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh apa-apa. Walaupun alam semesta, manusia dan lain sebagainya diciptakan oleh Allah. Walaupun Allah menciptakan surga dan neraka, Allah tidak butuh surga dan neraka. Itu untuk kebutuhan manusia. Seperti apa Allah itu? Tidak seperti apa? Nggak mungkin Allah sama dengan cahaya. Orang cahaya yang menciptain Allah. Kalau terlalu dalam nanti belum kuat. Kita masih dasar-dasar aja dulu. Seperti apa Allah itu? Tidak seperti apa-apa. Kapan adanya Allah? Sebelum ada apa-apa. Di mana Allah itu? Tidak di mana? Sebaliknya. Nggak di planet, nggak di mana. Tapi nanti kalau kita sudah makrifat billah, makrifat kepada Allah, kita akan tahu, akan ketemu dengan Allah. Yang pasti nanti kalau kita masuk surga semuanya akan bisa melihat zat Allah. Nabi Musa itu saking menggebu-gebunya Nabi Ibrahim ya, pengen ketemu dengan Allah. Begitu melihat matahari yang memberi cahaya kepada kita, oh ini Tuhanku yang maha besar. Tapi kok giliran sekian jam matahari lenyap, hilang. Oh bukan. Kemudian di malam harinya timbul ada bulan. Oh ini kali Tuhanku. Dia mencari Tuhan. Maka di dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali meyakini menemukan Tuhan dan seyakin-yakinnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad yang ke-10 atau kalau nggak salah. Jadi orang yang pertama menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, ya seyakin-yakinnya Tuhan, diuji oleh Nabi Ibrahim, keyakinannya adalah Allah. Allah adalah Nabi Ibrahim yang pertama. Makanya saking cintanya kepada Allah, disuruh kurban, anaknya disembelih, yakin. Ya bunayya inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail ya. Aku mimpi dalam tidurku menyembelih kamu. Disuruh Allah, bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara. Pikirkan olehmu. Langsung kata Nabi Ismail, silahkan, insya Allah engkau akan mendapati aku tergolong orang-orang yang sama. Cerita singkatnya disuruh rebah di sini, potong, jadinya kambing. Itu bukan Nabi Ibrahim main ilmu lagi atraksi, bukan, memang benar-benar menuruti perintah Allah kok jadinya kambing. Nah itu berani berkorban memotong anak mau karena disuruh oleh Allah, saking cintanya kepada Allah. Itulah kalau orang sudah benar-benar yakin kepada Allah, apapun yang diperintahkan Allah siap dilakukan.
Maka pelajaran pertama Allah. Kalau Nabi Musa mengetes Allah, kalau ya Allah, tolong kau turun ke bumi ini, aku ingin melihat zatmu. Kata Allah, kalau aku turun di bumi, nggak akan kuat bumi, hancur, hancur Pak. Kata Allah, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi makanya mempelajari mengenal Allah itu tidak sekali, terus sampai mati kita terus menggali di mana Allah itu, seperti apa Allah itu. Enggak sekali ngaji sekarang aja terus udah selesai, karena menggalinya dari yang tersurat dan dari yang tersirat. Ketika Nabi menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waktu bersemedi di Gua Hira, itu Nabi itu sekali-kali keluar melihat alam, artinya membaca alam. Itu yang tersirat. Gimana keadaan masyarakat Quraisy, gimana keadaan umat-umat yang lain, terjadi begini, terjadi begitu, itu yang tersirat. Yang tersuratnya yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka orang yang makrifat billah itu harus mengkaji yang tersurat dan yang tersirat. Tujuannya adalah untuk ketemu dengan Allah atau mencari ridho Allah. Paham sampai di sini Pak? Dilanjut? Dilanjut? Nah, tapi apa cara? Bagaimana kalau orang sudah mengetahui Allah? Kata Allah di dalam surat Az-Zariyat dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup itu apa? Beribadah. Tujuan hidup itu mencari ridho Allah. Caranya mengabdi kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu untuk jadi khalifah Allah. Jadi kita ini semua khalifatullah. Manusia semua khalifah. Minimal khalifah di keluarga. Bagaimana ngatur rumah tangga kita agar anak kita, saudara kita, teman kita semuanya bisa menjalani petunjuk-petunjuk yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Khalifatullah. Kita ikut bermasyarakat dalam rangka mensiarkan Islam, misalnya mengadakan maulidan, itu juga khalifah. Tugas kita. Pengajian begini, kita semua adalah khalifah. Khalifatullah. Allah. Walaupun kita semuanya minta sama Allah, nggak langsung anak kita dikasih makan dari Allah kan? Kita yang ngasih makan, tapi pada hakikatnya Allah juga yang ngasih. Karena alam semesta ini diciptakan untuk jin dan manusia. Setan itu nggak dikasih sebenarnya. Yang dikasih itu adalah jin dan manusia. Jadi setan itu ngontrak Pak. Terutama umat Islam atau hamba-hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kata liya'budun itu bisa diartikan sesembahan. Karena yang namanya Tuhan itu sesuatu yang disembah, sesuatu yang dimohonkan pertolongannya, sesuatu yang dipuja dan dipuji.
Orang Buddha juga memuja dan memuji kepada Tuhan. Islam juga memuja dan memuji kepada Tuhan, cuma namanya beda. Kalau di Islam namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran ada 99 nama Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul hakim, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah. Kenapa Allah namanya banyak? Untuk meyakinkan kita agar kita benar-benar tahu sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sifat Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Rahman dan Rahim itu beda, Pak. Kalau Rahman hanya umat Islam yang dapat. Kalau Rahim seluruh alam, seluruh manusia, seluruh makhluk. Kelebihannya kita mendapat kasih sayang Allah itu di dunia dan di akhirat, itu sifat Rahman. Mendapat rahmat dari Allah itu kita diselamatkan dari dunia dan akhirat. Tapi kalau yang manusia yang bukan Islam mendapat kasih sayang Allah hanya di dunia. Makanya orang yang memohon kepada Allah semua dapat untuk di dunia, tapi di akhirat tidak. Hanya orang Islam lah yang diselamatkan, yaitu masuk surga, walaupun disiksa dulu atau tidak, tergantung daripada amal kita. Nah, hadis tadi, an-nasu salasatu aslasin sulusun lillah fa amma huwa sulusun lillah fa huwa ruku wa sulusun lidudi, dan yang sepertiga untuk ulat, bahwa jasadnya dimakan ulat. Habis kan? Tapi ada mayit yang sudah meninggal ribuan tahun masih utuh. Tuh ditemukan di mana tuh? Di Cina, Tiongkok ya, menemukan kuburannya Nabi Zulkifli. Itu benar itu, masih utuh, baunya wangi lagi. Di Mesir ditemukan kuburannya Nabi Yusuf di Sungai Nil. Itu juga benar. Kenapa para nabi itu nggak dimakan ulat? Ya karena baunya juga wangi, dijaga oleh Allah. Orang soleh pun, para wali pun nggak rusak jasadnya, kecuali Fir'aun. Fir'aun mah nggak rusaknya karena dia apa? Dibalasem. Tapi kan kempot dagingnya, apanya kusut ya. Ada tuh di Mesir itu. Kalau para nabi yang ditemukan kayak hidup, walaupun udah mati itu kayak hidup. Kata hasil penyelidikan ahli-ahli arkeologi dari luar negeri dan dari negara Islam. Beda. Kalau Fir'aun walaupun awet, tetapi udah kusut, udah mati artinya. Ini dagingnya hidup dan wangi. Dari itunya aja suatu tanda bahwa antara orang soleh dan orang yang toleh jelas beda. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti beliau-beliau menjadi orang yang soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi yang ketiga, wasulusun li nafsihi, yang sepertiga untuk dirinya. Fa amma ma huwa sulusun li nafsihi fa huwa amaluhu. Yang sepertiga kembali kepada diri kita. Tergantung amal kita. Kalau kita amal yang baik, ya kita diselamatkan. Keselamatan yang pertama, siksa kubur. Kalau sudah selamat dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, bisa menjawab, diselamatkan dari kuburan, masuklah ke Raudhatul Jannah, di alam barzakh atau alam taman surga. Sana alamnya lain, Pak. Kalau Bapak kasat mata
uh, alam barzakh itu adanya di mana? Di planet bumi apa di mana? Yang jelas menurut saya alam barzakh itu kalau jasadnya ada di situ, tapi ruhnya itu ada di alam lain. Alamnya indah banget. Dan di sana itu ada komplek syuhada, komplek sholihin, siddiqin, ada namanya kompleknya. Orang yang mati karena perang ada rumahnya, orang meninggal karena orang baik soleh ya ada rumahnya. Golongan orang-orang soleh, golongan orang-orang yang jujur, ada kompleknya. Nah itu, jadi ada pertanyaan, kenapa katanya agama Islam mempercayai adanya hari kemudian, hari pembalasan? Bukankah itu Tuhan nggak adil? Justru kalau tidak ada hari pembalasan, Tuhan nggak adil. Di dunia ini dunia ini fana, banyak kerusakan. Banyak orang nggak benar, kalau nggak dibalas orang nggak akan takut, nggak akan ibadah, ya. Karena orang mau beribadah itu ada yang karena kesadarannya, ada yang karena takut, ada yang karena cinta kepada Allah. Sebab takwa itu syaratnya 3, tanda-tandanya orang takwa itu ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, terus satu apa tadi? Cinta, takut, ngebleng nih. Ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah. Yang satunya apa lagi? Tadi sudah disebut. Itu tanda-tanda orang bertakwa. Makanya setiap Jumat itu kenapa para khotib selalu mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita lupa karena menurut penyelidikan orang-orang ilmuwan bahwa manusia di dalam mengaruhi kehidupan 24 jam ini banyak yang tidak sadarnya daripada sadarnya. Sadarnya sejam, nggak sadarnya 23 jam. Misalnya, ada yang sadarnya 4 jam, nggak sadarnya 20 jam. Yang 8 jam kan tidur tuh. Eling, kata orang Jawa, eling. Ala bizikrillah. Kita ini supaya sering berzikir kepada Allah. Sholat itu adalah mengingat Allah, menyembah Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau kita nggak sholat, Masya Allah, nggak ingat Allah. Mungkin hatinya ingat tapi nggak melaksanakan kewajiban, nggak melaksanakan syariat namanya. Sebab di dalam tuntunan Islam ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Yang sudah saya jelaskan, makrifatullah, yaitu mengetahui tentang Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Karena Bapak itu udah melihat jam terus, udah jam berapa nih? Jam 8. Masih ada waktu 10 menit atau 15 menit untuk tanya jawab, silakan. Kalau bisa ya saya jawab sekarang, kalau nggak bisa ya bulan depan sebagai PR. Ya. Oh, Nur Muhammad. Nur Muhammad, pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Sebelum ada alam, sebelum ada alam semesta, sebelum ada apa-apa, Allah menciptakan Nur, dinamai Nur
Muhammad. Nah, cikal bakal nur ini adalah bahan untuk menciptakan alam semesta dan manusia, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Yang ditanyakannya apanya? Hah? Akhirnya? Dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran ada. Dalilnya. Dalilnya saya nggak ditulis di belum. Nanti buat bulan depan. Mana ada dalilnya? Ada dalilnya. Bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad. Semua juga ulama sepakat, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, semua imam sepakat dengan Nur Muhammad itu. Makanya disebut wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Hakikatnya mas sebenarnya Nurullah, menjelma Muhammad gitu loh. Dijadikannya Nur Muhammad. Karena pada dasarnya semua makhluk di alam dunia ini ciptaannya Allah, yang ada hanya Allah. Makhluk itu nggak ada, manusia itu nggak ada, fana, rusak. Kalau Allah kan nggak rusak. Nah itu sebabnya yang ada hanyalah Allah, kecuali Allah dan Nurullah. Nurullah itu disebut Nur Muhammad. Hakikatnya Nurullah. Sudah yang lain? Ini kalau sudah tahu Allah, sudah tahu alam, kemudian kita harus tahu diri kita itu siapa. Kalau orang ingin mengetahui Allah, kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang ingin mengetahui Allah, itu ketahuilah dirimu sendiri itu siapa. Kalau kita udah tahu diri sendiri kita, akan tahu tuh Tuhan. Nah ini bingung nih dibalik-balik. Man arafa nafsahu, kata Nabi, siapa yang tahu diri kita? Coba tanya dalam diri kita, jauh oleh kita. Siapa saya ini? Saya sudah pernah tulis ada. Siapa saya? Man anak? Saya adalah manusia. Sebagaimana kalian. Karena Nabi Muhammad juga menjawab, Qul inni basarun mithlukum yuha ilayya. Aku juga manusia seperti kalian, cuma aku manusia yang diberi wahyu. Kalau kita nggak diberi wahyu, diberinya ilham. Kalau tidak kita, apa ilham itu adalah firasat atau tanda-tanda Allah memberitahu kita. Ada firasat nggak enak, mau ke Cirebon tapi firasatnya nggak enak. Kata Nabi, tinggalkan. Kalau engkau menemui keraguan, tinggalkan keraguan itu. Artinya jangan berangkat. Itu adalah sinyal dari Allah. Setiap manusia kalau yang hatinya bersih, pasti mau ada apapun Allah ngasih tahu lewat hati kita. Yang disebut sinyal itu yang tadi firasat. Cuman kitanya aja. Saya pernah terjadi, maaf ya, dari sini ke Labuan Ratu, berangkat dari Jakarta sekitar jam 10, sampai di sudah jalan yang menuju Labuan Ratu yang di alas-alas itu, hati saya dapet betul, nggak tenang, jantung ada apa ya? Di sekitar 2:30 malam di sana. Naik motornya motor jadul, motor tua. Akhirnya saya memutuskan berhenti. Ada warung tukang rokok yang udah nutup, ada lampunya satu. Itu sepanjang jalan itu ada warung cuma satu-satunya. Berhenti, begitu berhenti,
Pak, saya bilang mau beli rokok Pak. Pura-puranya, padahal kita ada sesuatu dalam hati. Tiba-tiba kata tukang, Pak, masuk, Pak, masuk. Ada apa? Tuh, ada begal, 7 orang mau pada semua. Masuk. Palanya kelihatan, matanya doang dibungkus sama kayak ninja, dibungkus pasar. Sedangnya kelihatan di bawah. Masuk. Awas begal itu Pak, begal. Kenapa begitu begal itu lewat, deg-degannya hilang? Lah itulah yang disebut firasat. Kalau kita menyadari, tidak mengikuti ego kita harus nyampe sana sebelum subuh. Misalnya kalau mandek dulu itu lama, tapi karena ada firasat nggak enak, berhenti. Pelajar. Allah itu memberitahu kalau kita. Kayaknya kalau saya langsung naik motor, udah dipegang. Karena di sana kalau melawan diserang kita. Gitu. Zaman itu tahun 2003, tahun 2003 itu masih rawan di sana. Banyak begal-begal. Lah ini pentingnya membersihkan hati kita. Pentingnya kita berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena sebetulnya Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah kitab yang sebagai pedoman tuntunan hidup bagi manusia. Kenapa orang hidup harus menjalani tuntunan kitab Al-Quran dan Al-Hadis? Karena alam semesta dan kita ini adalah ciptaan Allah. Kalau seseorang atau pabrik pengusaha memproduksi kendaraan mobil, ya kan yang berhak memberi buku petunjuk yang punya perusahaan. Caranya memelihara mobil ini begini, kasih oli, kasih bensin, cara nyetirnya begini, kan ada di petunjuknya. Karena alam semesta ini ciptaan Allah, ya maka Allah lah yang memberi petunjuk. Sudah masuk akal itu. Kalau orang nggak mau petunjuk Allah, ya silakan milih sendiri, tahu akibatnya nanti. Kalau orang nggak menyetir mobil, nggak ngikuti petunjuk perusahaan yang menciptakan mobil, ya nanti ada apa? Ya kan? Tujuannya untuk keselamatan. Masuk akal kan? Makanya ad-dinu huwa al-aqlu. Mempelajari agama itu dengan akal. Mal farqu bainal aqli wal fikri. Apa bedanya akal dan pikiran? Kalau orang barat, orang ateis, yang digunakan pikiran, bukan akal. Ya, dalam Al-Quran itu ada pertanyaan, afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Bedanya, kalau akal itu pikiran yang dicampur dengan rasa. Nah, kalau orang yang beragama itu memakainya akal, karena pikiran dengan rasa. Ada tetangga meninggal, nggak enak kayaknya kalau nggak razia, ya kan? Nggak enak begitu kan namanya rasa. Masa sama tetangga meninggal nggak nengok, rasa. Pikirannya jalan, itu tetangga kita, walaupun tetangga itu negatif misalnya. Nah itu sampai situ saja. Kalau terus sudah jam 8 tadi dipesankan Ustaz Kosin jangan lama-lama. Saya itu kalau udah ngomong nggak berhenti, jadi harus diingatkan kira-kiranya, karena masih banyak pelajarannya Pak. Ini yang saya siapkan banyak, tapi waktu juga, makanya tadi saya sholat isya langsung berdoa aja supaya waktu ngajinya agak panjang. Nah, dibatasi kata beliau jangan lebih dari setengah jam. Udah setengah jam ya. Kira-kira cukup ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan pengajian malam ini kita semua yang hadir, kita memohon kepada Allah diampunkan semua dosa-dosanya. Itu udah janji
Siapa yang berkumpul bersama-sama membicarakan agama, baru datang langkahnya saja sudah menghapus dosa. Sampai di sini salaman dengan gurunya menghapus dosa. Kemudian menatap gurunya diampunkan dosanya. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada malam ini habis kita kembali menjadi manusia yang suci kembali. Terfitahnya amin ya rabbal alamin. Inilah rezeki yang paling besar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.